Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel ya guys. Nah, udah cukup lama kita nggak buat video ya guys ya, Insan nggak buat video karena memang terkena penyakit ya guys ya. Penyakit yang viral. Nanti kalau ada waktu Insan mau ceritakan sedikit masalah sakit Insan itu ya guys ya. Sakit yang viral yang konon berasal dari Cina sana ya guys ya. Nah, jadi ternyata seperti itu rasa sakitnya. Insan udah ngalami, memang di wilayah Insan ini agak terkena sedikit banyak ya guys ya. Jadi angka kematian setiap hari ada 2-3 orang. Memang rata-rata ya usia-usia lanjut lah ya guys, di atas 40 tahunan atau 50 tahunan yang memang memiliki penyakit bawaan juga guys. Nah itu nantilah ya guys kita bahas. Jadi Insan, mungkin kalian bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kumbung Insan saat ini ya guys. Nah, udah terkena sakit, terkena ujian, ditambah lagi ujian dari kumbung ya guys ya. Jadi kemarin itu ada, ya dikatakan nggak terlalu kencang sih guys ya anginnya, tapi ya mungkin kondisi kumbung memang udah agak sedikit mereng karena tertarik waktu Insan pasangi terpal besar itu guys di atas. Jadi saat hujan air dia nggak turun, jadinya kumbungnya yang tertarik. Nah, jadi kondisinya ya, nanti kan Insan tampilkan gambarnya. Jadi bisa kalian lihat di gambarnya ini guys. Jadi kondisinya udah separah ini dan ya harus direnovasi ya guys ya. Dan Insan bingung merenovasinya gimana, kondisi juga belum fit. Kemudian kalau mau ganti atap lagi atau daun rembe yang seperti itu bakalan susah lagi nanti. Jadi udah Insan putuskan untuk ganti yang permanen aja guys. Kita ganti dengan menggunakan Senggavalum seperti ini ya guys ya. Nah, supaya lebih permanen satu, dan kemudian lebih tahan lama dan bisa seumur hidup lah ya guys ya, mudah-mudahan. Tapi bisa dilihat kekacauan dan kerugiannya lumayan besar ya guys ya, apalagi Insan baru mengganti atapnya ini guys. Nah, jadi ini baru Insan ganti atapnya 250 dikali 3.500 ya guys ya. Jadi lumayan besar biayanya, hampir 1 juta ganti atapnya ini guys. Nah, terus kumbungnya mau ambruk ya guys ya. Nah, jadi ya memang harus diganti permanen yang seperti ini lah ya guys ya. Memang biayanya ya nggak terlalu besar sih guys, karena Insan ada balok kayunya ini udah ada Insan. Jadi tinggal belanja seng sama paku, kemudian ongkos tukang. Nah, seperti itulah. Ya walaupun Insan bantu turun tangan juga mengerjainya, supaya jadi sesuai dengan yang Insan inginkan ya guys ya, dari ketinggiannya, kemudian dari kemiringannya, kemudian dari supaya bahannya itu tadi cukup lah ya guys ya. Tapi kondisinya bener-bener parah ya guys ya. Bisa kalian lihat ada beberapa backlog yang inilah ya guys ya, yang selamat Insan letakkan di sini. Kalau yang ini udah bisa dikatakan ada sekitar 500-an log lah yang bakal harus kebuang ini ya guys ya. Karena ini di atas dibongkar total, jadi ya gimana ya, kehujanan, kepanasan, busuk lah ya guys ya. Nah, sekitar 500 lah ini. Nanti kita akan oper ke tukang cacing ya guys ya. Nanti kita akan calling tukang cacing, bang ada barang ini bang. Dan ini juga backlog kapsir ini yang udah kehujanan, kepanasan, tapi alhamdulillah masih terus tumbuh ya guys ya, walaupun dia kehujanan, kepanasan. Nah, berantakan kali lah ya guys. Nah itu dia guys, ini memang udah harus diganti lah. Ini sampah-sampah atap masih berserakan. Dan ini backlog yang harusnya dibuka 2 atau 3 hari yang lalu sih guys ya. Jadi karena baru atasnya ini tertutup, makanya baru Insan bisa lakukan pembukaan cincin ini. Ini kemungkinan 3 atau 4 hari atau 5 hari udah tumbuh jamur lagi nih guys. Memang inilah yang tunggu-tunggu lah ya guys ya. Insan udah lama kali nggak ada jamur banyak guys ini. Nah jadi itu dia guys, sedikit ceritanya ya guys ya. Terkena angin yang
sore-sore sih guys ya, nggak malam, itu pun disertai hujan nggak terlalu deras. Jadi memang karena sudah mereng, jadinya ya apapun yang terjadi harus direnovasi. Nah, walaupun belum siap. Nah, jadi untuk sedikit bocoran dananya di sini untuk harga sengnya ini, satu kodinya 20 lembar harganya 1.500.000 ya guys ya. Jadi ini menggunakan 2 kodi seng ya, sekitar 3 juta lah. Kalau kayunya kita beli jadi mungkin 1,5 juta. Nah, jadi itu 4,5 juta, ongkos tukang 400.000, 3,5 juta, 4,5 juta tambah 400.000, jadi 4.900.000. Nah, mungkin ditambah paku dan apa mungkin sekitar 5 juta lah ya guys. Belum selesai guys, ini belum kita pasang paranet. Nanti kemungkinan mau Insan coba ganti paranet full ke atas. Bagaimana jadinya jamurnya. Nah, karena kalau yang kemarin itu tenda bagus sih guys ya, cuman kalau atasnya seng ini kemungkinan kalau kita pakai tenda akan terlalu pengap, udara hawa panas itu nggak akan keluar nanti guys. Jadi mau kan kita coba rombak dengan paranet keliling. Untuk biaya paranetnya nanti mungkin hampir 500 ribuan sih guys keliling ini. Tapi nggak masalah lah ya guys ya. Yang penting nanti hasil jamurnya bagus. Kemudian beberapa hal mungkin yang akan terjadi perubahan penyiraman lah ya guys ya. Kita udah tahu sendiri langit-langitnya sudah memang lebih tinggi guys, tapi tetap aja hawa panasnya itu akan tetap tembus. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan jamurnya. Kalau misalkan masih terhambat ya mungkin atasnya nanti akan kita lapis paranet dulu keliling. Jadi hawa panasnya akan sedikit terserap supaya jamurnya pertumbuhannya bisa bagus. Nah, jadi mungkin itulah guys. Masalah sakit nanti kalau ada waktu luang lah ya guys ya. Ini Insan mau mengabarkan ini aja dulu karena kemarin postingan Insan banyak yang nggak terbales, banyak yang nanya tapi nggak terbales ya guys ya. Sampai ada yang nelpon. Ya alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya ya guys ya. Semoga teman-teman semua terhindar dari penyakit yang seperti ini gitu guys ya. Karena rasanya nggak enak ya guys. Bang, dimana sakit yang enak? Jadi sakit itu nggak ada yang enak. Nah, jadi mungkin inilah dulu guys. Insan mau coba membenahi sedikit-sedikit ini guys. Sampah atapnya ini banyak sekali dan itu pun belum dibakar ya guys ya. Mudah-mudahan ada panas nanti dibakar, jadi setengah hari aja udah habis. Karena itu cepatnya itu ya guys ya. Kalau panas aja cepat habisnya supaya tidak terlalu ke jamur kali dia hawa panasnya. Lihat guys, kasihan sekali jamur di sana nggak terurus. Sampahnya di mana-mana, tapi dia masih tetap berbakti ya guys ya. Kalau ini backlognya kehujanan kepanasan selama 3 hari guys ya. Nah, jadi udahlah, mungkin itu dulu guys. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada waktu luang nanti kita akan bahas masalah sakit Insan. Nah, jadi kita ngobrol di video yang berikutnya. Dan untuk teman-teman yang mau renovasi kumbung yang model yang seperti ini, beberapa hal yang harus kalian perhatikan itu yang pertama ketinggian sisi tengah ya guys ya. Sisi tengah itu minimal 4 meter sih guys. Kemudian turunnya itu bisa 3,5, jadi turun 50 cm. Kalau seng aja dia udah jatuh airnya ya guys. Nah, jadi itu dia. Saran aja buat Insan. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya itu ya sama-sama kita tahu lebih permanen, lebih awet. Mungkin ini sampai 20 tahunan nggak akan ada renovasi kalau misalkan nggak ada sesuatu yang membahayakan aja. Terlebih kalau kayu-kayunya ini udah kalian solari ya guys, atau dioliin. Nah, jadi udah lebih awet ya. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat musim hujan, mungkin dia itu bisa lebih stabil suhu di dalam ya guys ya. Tidak terlalu lembab kali, tidak terlalu basah kali. Tapi kelemahannya ya itu tadi guys, di musim kemarau nih pasti akan sangat panas. Tinggal kalian tingkatkan aja lagi penyiramannya. Karena di sini nanti yang akan Insan perhatikan mungkin penyiraman. Biasanya Insan pakai semprotan ini. Dan setelah udah diganti nanti langit-langitnya mungkin Insan akan pakai selang aja lah ya guys, langsung.
Ya, mungkin kalau pakai ini akan lama basahnya guys ya. Apalagi kalau musim kemarau. Tapi kalau musim hujan ya, ataupun ada curah hujan ya nggak masalah lah ya guys ya. Tapi kalau musim kemarau nanti insan pastikan menggunakan selang penyiramannya 1 hari 2 kali udah cukup. Karena kalau enggak mungkin ya jamurnya majer ya guys ya. Nggak akan mau tumbuh dia guys. Nah, jadi mungkin itu aja lah video kali ini. Saya mau bebenah kumbung dulu guys. Nah, buat teman-teman sekali lagi jaga selalu kesehatan, tenangkan pikiran, banyak minum air putih, kemudian konsumsi multivitamin dan vitamin C, dan istirahat yang cukup. Nah, jadi saran insan untuk terhindar dari penyakit-penyakit itulah ya guys ya. Gunakan masker, kurangi berkerumun. Nah, karena memang pada dasarnya awalnya itu gara-gara berkerumun insan ya guys ya. Nah, ya jadi mungkin itu aja lah. Nah, kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Semoga kita selalu sehat walafiat dan rezeki lancar, semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.